Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan penerapan dari strategi pembelajaran kooperatif. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, saya sendiri Putri Kurniawati NIM 193-11186. Kemudian yang kedua, Sally Azizah NIM 193-11190. Kemudian yang ketiga ada Dimas Aji Pangestu NIM 193-11192. Kemudian yang terakhir yaitu Hoirunisa Diana Permatasari NIM 193-111-205. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari strategi pembelajaran kooperatif terlebih dahulu. Nah, strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi mengajar yang berguna dalam membantu peserta didik untuk mampu mengembangkan kebebasan berpikir, membangkitkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan pembentukan sebuah kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya kami akan menunjukkan mengenai praktek dari strategi pembelajaran kooperatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Tetap semangat ya untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran dengan tema zakat. Sebelumnya kita ambil presentasi dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama Mas Dimas Aji Pangestu. Hadir, Bu. Yang kedua Mbak Sherly Azizah. Hadir, Bu. Yang ketiga Mas Bayu. Hadir, Bu. Kemudian Mbak Putri Kurniawati. Putri izin, Bu. Izin kenapa? Sakit. Oh ya sudah. Selanjutnya kita akan mulai materi hari ini adalah materi tentang zakat. Sebelumnya ada yang udah tahu belum zakat itu apa sih? Bu, saya izin menjawab. Ya, silakan. Menurut saya, zakat itu adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Sherly. Benar, zakat merupakan sejumlah harta yang wajib bagi seorang muslim itu diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian zakat memiliki macam-macam. Ada yang beritahu macam-macam zakat? Ada, Bu, saya. Ya, apa Yang itu? pertama itu zakat fitrah, Ya. dan yang kedua adalah zakat mal, Bu. Oke, bagus sekali. Kemudian zakat fitrah dan zakat mal. Sebenarnya apa sih perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Ada yang tahu nggak? Ada, Bu, saya. Gimana? Zakat fitrah itu dikeluarkan atau dibagikan pada saat waktu tertentu, yaitu waktu pada saat bulan Ramadan, Bu. Oh iya. Kalau zakat mal itu bisa dibagikan pada saat seorang tersebut sudah mencapai hartanya sudah cukup memenuhi dan dibagikan kepada orang lain. Ya, jawabannya sudah cukup bagus. Jadi zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dibayar dengan 2,5 liter beras atau 2,5 kilogram makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Misalnya makanan pokok dari daerah kalian itu memang beras, jadi kita wajib mengeluarkan beras. Terus kemudian bagi orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok bisa digantikan uang yang seharga dengan barang atau makanan pokok tersebut. Adalah zakat mal. Zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta. Untuk zakat mal ini waktunya tidak ditentukan kapannya, atau misalkan bulan Ramadan atau bulan Safar atau bulan apapun, tapi dilakukan atau dikeluarkan ketika harta yang dimiliki sudah mencapai nisab atau nisab zakat. Di antaranya apa aja sih yang dikeluarkan di zakat mal? Contohnya ada pertanian, kemudian ada zakat penghasilan, kemudian ada emas dan lain sebagainya. Jadi ketika harta yang dimiliki oleh seseorang muslim itu sudah mencapai nisabnya, maka akan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, sekarang ibu pengen tahu nih sejauh mana pengetahuan kalian tentang zakat.
Jadi nanti ibu bagi 2 kelompok, kemudian masing-masing kelompok nanti ibu berikan tema, nanti silahkan ibu beri waktu beberapa menit untuk dipelajari, nanti silahkan dipresentasikan ke depan. Apakah bisa? Bisa, Bu. Baik, sekarang ibu bagi kelompok dulu ya. Untuk berhubung salah satu dari teman kalian ini lagi nggak berangkat, jadi untuk Mbak Shirley nanti sendiri nggak apa-apa ya, sama teman yang nggak berangkat begitu. Jadi nanti Mas Dimas sama Mas Bayu, untuk Mbak Shirley sendiri dulu nggak apa-apa ya, kalian nggak ada temennya. Oke, untuk Mas Dimas nanti akan menjelaskan tentang zakat fitrah, untuk Mbak Shirley nanti menjelaskan tentang zakat mal. Sekarang ibu beri waktu 5 menit untuk mempelajari materi masing-masing. Waktunya 5 menit udah habis ya. Jadi sekarang siapa dulu nih yang mau mempresentasikan hasil dari belajarnya? Bu, saya izin untuk mengawali presentasi. Oke, baik, silakan Mbak Syafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan presentasi hasil dari materi yang saya dapatkan, yaitu tentang zakat mal. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 itu dijelaskan bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Dari sini dapat dijelaskan bahwa pengertian zakat mal itu memberikan sebagian hartanya, intinya itu apabila sudah mencapai batas ukuran maksimal yang telah ditentukan atau nisabnya. Kemudian, mengeluarkan zakat itu adalah wajib bagi seorang muslim, dan syarat harta yang wajib dizakati itu yaitu kepemilikan penuh pribadi. Hartanya tidak berkurang alias bertambah atau berkembang, sudah cukup nisabnya, lebih dari kebutuhan pokok, kemudian bebas dari hutang, dan sudah berlalu 1 tahun. Sedangkan untuk nisab atau syarat jumlah minimum zakat mal yakni 85 gram apabila dalam bentuk emas. Kemudian dalam bentuk harta lain maka setara dengan emas 80 gram dari nisab tersebut diambil 2,5% sebagai zakat mal. Kemudian yang berhak menerima zakat mal yaitu adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, walimin, fisabilillah, musafir. Cukup itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Bu. Ya, terima kasih Mbak Shirley. Ya, bagus sekali ya presentasinya. Berarti sekarang untuk giliran perwakilan dari kelompok 2, silakan siapa yang mau maju? Saya, Bu. Silakan Mas Dimas. Boleh ikut maju silakan. Ya, di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pemahaman saya dengan Bayu itu mengenai tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan atau harta yang dikeluarkan sebagai bentuk menunaikan rukun Islam yang keempat, yaitu dikeluarkan pada saat sebelum bulan Ramadan dan sudah orang itu sudah mampu mengeluarkan zakat, dan orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat boleh tidak berzakat karena tidak mampu dalam mengeluarkan zakat tersebut. Zakat fitrah ini ada beberapa yang wajib menerima, yaitu yang pertama adalah fakir, yaitu adalah orang yang amat sengsara hidupnya dan tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Terus yang kedua ada orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dalam keadaan kekurangan. Terus yang selanjutnya
Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi seorang umat muslim dan waktunya itu sudah ditentukan, yakni pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Terus zakatnya itu yang dikeluarkan berupa apa sih? Utamanya adalah berupa makanan pokok. Untuk bagi yang makanan pokoknya beras, mengeluarkan beras, bagi yang singkong mengeluarkan singkong dan lain sebagainya. Jumlahnya berapa? Ada yang tahu nggak? Jumlah pokok yang dikeluarkan. Kalau belum tahu, ibu kasih tahu. Jumlahnya adalah setara dengan 2,5 kilogram beras. Kalau kesulitan memberikan beras atau dan lain sebagainya, bisa digabungkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. Bagus sekali ya presentasi dari Mas Dimas dan juga Mbak Shirley. Untuk Mbak Shirley mungkin bisa diperdalam lagi supaya tidak terlalu banyak membaca. Untuk Mas Dimas mungkin bisa lebih rileks lagi supaya nggak merugikan tanam aja yang dihadapi cuma teman-teman sendiri. Mungkin kedepannya lebih bisa kita tingkatkan lagi. Sebelum itu pelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak saya rasa sudah cukup jelas ya. Semoga untuk yang hari ini tidak hadir, untuk pertemuan berikutnya bisa hadir. Sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktek strategi pembelajaran kooperatif dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.